Selamat pagi semuanya. Kita akan belajar perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita mulai ya ben gak bosen. Jadi kalau di buku itu bisa di buku LKS bisa kalian buka di halaman 16, mulai dari halaman 16 ya. Dibuka di halaman 16. Jadi ceritanya hari ini kita saya Pak Wahyudi belum pernah membacakan atau bercerita seperti di kelas itu tentang PPKN. Ya ini tak beranikan diri untuk mengulas apa itu yang dimaksud dengan perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Bentar. Masih mendengar suara saya? Paparannya jelas anak-anak? Iya, Pak. Ya, ya. Baik, tulisannya jelas ya di situ. Yang pertama yaitu perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum ya. Kalau di buku itu Pancasila sebagai dasar kehidupan politik ya. Apa atau itu politik? Politik itu adalah suatu bentuk yang harus diwujudkan karena negara demokrasi itu otomatis ada berbagai macam golongan ya, yang di situ dimusyawarahkan supaya terwujud suatu tujuan kebangsaan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya aslinya seperti itu, tanpa embel-embel untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kamu berpolitik, besok kalau kamu menjadi suatu dewan atau suatu apa, yaitu yang kamu pegang adalah apapun tujuannya itu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat bangsamu, itu yang harus kamu kedepankan ya. Fenomena-fenomena ini sebenarnya banyak sekali terjadi di akhir-akhir ini. Jadi banyak yang sesuatu yang dibenarkan padahal itu salah, banyak yang sesuatu yang salah padahal itu benar ya. Atau yang dinamakan hoax. Apa yang dimaksud hoax itu adalah selalu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mungkin di dalam bangku sekolah kalian sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejujuran Anda. Umpamanya kamu tidak temanmu mendapat nilai baik, kamu merasa iri, dengki, terus akhirnya kamu berusaha karena nggak bisa, segala cara kamu halalkan, yaitu dengan cara mencontek. Kenapa mencontek itu nggak boleh ya? Karena itu suatu bentuk dari ya akhirnya menjadi sekarang ini ya, menjatuhkan teman, mengatakan padahal yang berbuat yang lain, mungkin kamu sendiri yang berbuat jahat itu terhadap teman lain. Nah, itu yang harus kalian pahami, bahwa semuanya itu suatu bangsa yang baik, bangsa atau warga negara rakyat Indonesia yang baik itu pastilah harus mengedepankan kebenaran sesungguh-sungguhnya untuk masyarakat secara luas ya. Maka dari itu
politik dan hukum itu harus selaras. Jadi untuk mewujudkan itu ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Itu yang pertama apa toh? Yaitu menghindari perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. Nah, ini biasanya yang sudah pernah melakukan kegiatan ini biasa kita adu pendapat, yaitu biasanya di dalam OSIS namanya. Dalam OSIS ada suatu perbincangan untuk acara 17-an. Sijine pengen, "Pak, mangan kerupuk wae, Pak." "Wah, mangan kerupuk ora iso piye carane?" Ya, mungkin terus ora mutu ngene. Nah, itu penyampaian yang menyakiti orang lain itu tidak dibenarkan. Ya. Terus memaksakan bahwa ya kita harus seperti ini tanpa harus mengedepankan sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ya. Jadi satu persatu dari perilaku-perilaku ini hendaknya kalian mengetahui sebenarnya memaksakan suatu aturan, memaksakan suatu perilaku kalian untuk bisa diterima di semua khalayak tanpa bersosialisasi atau tanpa apapun akan merugikan atau akan merugikan kita semua, ya atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila keempat. Terus yang kedua, melaksanakan, atau yang nomor A, ada yang mau ditanyakan? Halo, perilaku ini kita soroti satu-satu ya. Kita soroti satu-satu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Kita lanjutkan, yaitu dengan link option in color highlight iso bunder. Enggak bisa, ini masih versi lama. Oke. Yaitu menghindar tadi sudah. Ini yang kedua, melaksanakan penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Itu bahwa dalam perilaku politik dan hukum melaksanakan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ya tadi sama, memaksakan kehendak dalam pemilu, ya. Itu sudah kalian pernah tahu bahwa contoh pemilu DKI, nah, itu nggak boleh, itu tidak sesuai dengan Pancasila, dengan menakut-nakuti dengan rasis atau dengan embel-embel mayoritas dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak akan bagus untuk kelangsungan kehidupan bernegara, ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jadi tidak mungkin kalau negara kepulauan itu akan mempunyai sosial budaya yang sama, maka itu tidak dibenarkan. Dan proses Pancasila diwujudkan dari masa ke masa, kita sudah banyak belajar di sana. Ada yang punya anggapan harus sama gitu. Kira-kira kalian sebagai warga negara Indonesia, kenapa kok Pak kok
saya mau tanya, kenapa kok tidak boleh memunculkan mayoritas dan minoritas? Siapa yang mau menjawab? Kenapa? Ayo. Kenapa kok tidak boleh memunculkan mayoritas dan minoritas? Tak tulis jenenge sapa sing arep jawab. Ya? Ada? Enggak ada. Sak kelas enggak ada yang menjawab, mengungkapkan. Ini kita mengedepankan rasa dari eh, kehidupan bernegara. Jadi keluar dari ilmu-ilmu pasti seperti ilmu matematika atau apa. Jadi sosial budaya kalian nggak bisa hidup sendiri karena ya kita hidup otomatis bermasyarakat. Ayo, kenapa kok tidak boleh mengedepankan mayoritas? Jadi kata-kata itu sebenarnya harus dihindari. Kenapa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama dan kelasnya. Halo, halo, ini masih on, masih pada join enggak nih? Kok enggak ada suaranya? Kita bicara, kita akan masuk ke PPKN negara, jadi supaya kalian terasah intuisinya, itu terasah untuk yang berhubungan dengan negara. Kenapa kok tidak boleh mengedepankan mayoritas dan minoritas? Tadi sudah saya sampaikan loh. Halo, nggak ada yang on mic ini. Nggak ada yang on mic. Halo, ini pada join enggak ini loh? Halo, pada join enggak ini? Kok diam aja tuh? Halo, hey, loh, Felicitas Roynan, mendengar saya enggak? Moses, mendengar saya enggak? Halo, 16 anak tok yang ikut dari 3 kelas. Kristia Damayanti, mendengar saya enggak? Damayanti, halo. Patah-patah Pak suaranya. Suaranya patah-patah. Sebentar, ngosok toh. Ini sudah. Halo sini, gini sudah. Halo, masih patah-patah. Sudah. Sudah. Ya, tadi pertanyaan saya mendengar enggak? Kenapa kita tidak boleh mengedepankan mayoritas dan minoritas? Ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Duh, kok meneng kabeh. Evo, Evo, Evo. Kok kayak gini ya? Ya ini pelajaran kalau kamu tidak tune in nih yang mau diajarkan, terus gimana? Halo, Evo, Evo. Evo on enggak ini? On, masih standby enggak atau ditinggal nih perangkatnya? Ya Pak, Ayo, dijawab, Evo. supaya tidak ada diskriminasi Pak. Nggak boleh takut ya, nggak boleh takut kalau dalam kita membahas suatu negara. PKN itu kan hitungannya moral ya, moral. Ya ini kalau nanti moralnya nggak bagus, ya negara kita hancur ya, seperti yang terjadi di
Afghanistan yang sekarang ini. Mereka porak-poranda melarikan diri, seluruh kota dikosongkan, melarikan diri, naik pesawat terbang. Lihat enggak itu kalian di media sosial ada ya. Itu sampai berjatuhan melarikan diri dari negaranya sendiri. Nah, supaya negara kita tidak terpecah-pecah, ya, maka bentuk apapun yang dikatakan Evo tadi, mayoritas dan minoritas, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Artinya apa? Itu menunjuk ke dalam apa itu namanya? Ke dalam diskriminasi, betul, ya. Akan mengarah ke diskriminasi, ya. Kenapa tidak boleh ada mayoritas dan minoritas? Kata-kata itu dihindari, ya. Karena apa? Kita ras banyak di sini, bukan hanya ras Jawa sampai Nusantara, Papua dan seterusnya, ya. Seperti teman kita si Ahmadiyya dan itu kita nggak ada pengaruh sebenarnya, ya. Kita punya bangsa yang besar karena berbagai macam suku, asik sekali, ya. Punya teman dari beberapa pulau itu asik sekali, ya. Ya sampai sekarang belum kesampaian, siapa tahu besok si Ahmadiyya ini ngajak Pak Wahyudi ke sana, ditraktir, diantar ke Raja Ampat, ya. Seneng banget saya gitu. Jadi indahnya Indonesia itu jangan dinodai dengan embel-embel suku, ras, dan agama, karena itu semua akan menunjuk ke kehancuran suatu bangsa. Kalau bangsanya hancur, ya kita warganya porak-poranda melarikan diri ke suatu tempat, ya. Pasti dia akan meminta perlindungan dan itu akan ditinggalkan, ya. Merasa di situ merasa itu pun tidak akan damai, karena apa? Negara yang lain selalu akan berusaha menghancurkan dan akhirnya hancur lebur gitu. Itu kenapa hal-hal seperti itu harus dihindari, ya. Bahkan sementara ini politik seperti itu namanya politik hitam atau black campaign namanya. Jadi jangan diikuti, ya. Itu harus kita musuhi hal-hal yang semacam itu, ya. Kalian di Pangodiluhur dan nuansa Indonesia itu kalian beruntung. Nuansa Indonesia dengan kebinekaannya, menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan pendapat dan seterusnya, itu sangat dihargai di sini. Dan kita tidak pernah menonjolkan agama atau apapun tertentu, karena semua mempunyai tujuan yang baik dan diyakini bahwa semua ajaran agama itu tujuannya yang baik, kecuali agama jadi-jadian yang sekarang ini muncul seperti adanya faham-faham yang menganut katok cingkrang atau khilafah. Nah, itu nggak boleh, ya, karena menghancurkan negara Timur Tengah itu karena ada paham seperti itu. Dan Indonesia harus melenyapkan semua hal-hal yang berbau itu, yang berbau agama-agama yang menuju ke ketidakbaikan, ya. Terlalu menonjolkan diri sendiri itu tidak baik, dan kita harus menghargai teman-teman kita yang beragama lain, ya. Tujuannya apa? Dia punya hak asasi untuk beribadat, berkomunikasi dengan Tuhan dengan caranya masing-masing, apapun itu, sampai dengan kepercayaan, ya. Kepercayaan itu juga sama, yaitu menyatukan perilaku yang selaras dengan yang kuasa. Begitu ya anak-anak, ya. Jelas dari penjelasan saya?
Halo, jelas dari penjelasan saya? Halo, jelas enggak? Jelas enggak? Iya, Pak. Ya, gitu loh, dekat. Ya, suaranya dekat di mic, jadi enggak bengung ngarepe dhewe. Ya. Baik, yang berikutnya, tidak melecehkan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara Indonesia. Ya, contohnya saya tidak mau mengambil gambar-gambar karena itu tidak baik. Ya, contohnya orang mengumpat bahwa Pancasila itu jelek. Ya, contohnya bisa kalian lihat di YouTube sendiri. Contoh yang namanya Habib Rizik, ya, itu mulutnya sudah tidak baik karena melecehkan ideologi dari pendiri negara kita, yaitu para pahlawan yang sudah susah payah berjuang mengangkat senjata melawan musuh dengan menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya, tidak boleh ada pun ideologi negara jangan disamakan dengan keagamaan. Nah itu menurut saya hal-hal yang tolol, karena ideologi negara itu adalah ideologi untuk menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada, ditaruh atau dilepaskan kita berbuat sama-sama sebagai anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tuh, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi ada kamu besok mungkin ya, masih banyak, menurut saya juga masih banyak, kalau kamu nanti besok kamu diterima di sekolah negeri itu, masih banyak beberapa guru itu yang tidak komitmen dengan Pancasila. Ya, hati-hati, dan itu harus kamu lawan. Ibu enggak Pancasila, bapak enggak Pancasila. Kita harus keluar dari zona keagamaan, zona ras kita. Jadi harus kita semua yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara dengan menyatukan di bawah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Berikutnya, menerapkan sistem politik negara yang berdasarkan tuntutan hak dasar kemanusiaan. Itu terus selalu memegang budi pekerti, kemanusiaan, serta cita-cita moral rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Ya. Jadi besok kalau kamu sebagai negarawan, kamu kuliah ambil di sospol, sosial politik, atau di apapun, dan nanti bermasyarakat dengan menjadi bagian dari politik nasional, siapa tahu dari kalian semua bisa, nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa milih. Ya. Kamu jadi ketua OSIS di sini belum tentu besok kamu menjadi seorang negarawan juga, ya. Tapi semua ada peluang. Ya. Kalau peluang itu harus kamu dapatkan dengan sifat-sifat yang baik, dengan bekal yang baik, maka ke depan negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur, adil dan makmur. Menanamkan kesadaran hukum dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Masih banyak sekarang era peninggalan dari Orde Baru, yaitu orang-orang yang berpangkat merasa bahwa dia adalah kebal hukum dan tidak mau dihukum. Nah itu model-model semacam ini harus hilang. Ya, maka Pak Jokowi bilang ya harus diproses dalam hukum. Kalau hukumnya masih perlu perbaikan, ya kamu masuk sekolah hukum, ya. Jangan hanya berkuar-kuar tok tanpa ikut terjun di dalam hukum seperti apa. Jadi harus benar-benar tahu
dengan belajar dan berjuang, semoga hukum negara kita menjadi ke depan menjadi lebih baik. Ya. Terus yang berikutnya, meyakini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi satu paket Pancasila dan UUD 45 ini menjadi tujuan kita. Ya, ini harus negara yang apik, ya negara Indonesia yang apik, ya Pancasila dan UUD 45 ini harus ditegakkan di situ, ya. Tidak boleh sendiri-sendiri. Yang berikutnya, menghindari perbuatan main hakim sendiri. Nah, itu sekarang sudah berkurang, banyak berkurang di era zaman SBY sampai Orde Baru dan seterusnya. Yang ke belakang itu banyak terjadi main hakim sendiri. Jadi maling dihukum, diapain sendiri, dan itu karena penegakan hukum masih begitu jelek. Ya meskipun sekarang masih banyak kekurangan sana sini, tapi arahnya masih baik, ya masih bagus, dan itu harus terus diperbaiki dan diperbaiki lagi. Terus menegakkan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itu apa ya? Sistem yang hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Menegakkan, bukan hanya ada warga negara lain yang melakukan tindak kriminal, hukum Indonesia hanya tertunduk lesu, ya tetap harus ditegakkan, tetap harus diproses hukum, dan itu sudah berlaku di sekarang ini, sudah banyak berlaku di sekarang ini. Jadi tahanan-tahanan yang dari warga negara asing yang sudah memporak-porandakan negara Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, next. Ya. Ini lanjutkan, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu dengan masyarakat saat ini sudah dikenal adanya banyak supermarket, bursa saham, dan sebagainya. Sebagai lembaga tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang seperti apa toh kegiatan perekonomian Pancasila itu? Yaitu yang pertama, ya ini ketuhanan. Mulai dari ini semuanya diplotkan ke dalam sila-sila Pancasila. Ya, ini diartikan setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai dan norma agama yang dianut. Nah, seperti apa toh kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai norma yang dianut, ya kalian harus tahu bahwa nilai-nilai ketuhanan itu ya harus barangnya bukan barang curian gitu, seperti itu. Dan itu perekonomiannya juga harus ekonomi itu norma agama ya sesuai, harus tidak serta-merta semuanya dijual, ya semuanya dijual. Barang-barang yang tidak sesuai norma agama juga banyak, ya di sana, dan harus disinkronkan, ya. Maka hal ini menjadikan perhatian bagi pemerintah, ya. Yang kedua, kemanusiaan, artinya seluruh kegiatan ekonomi harus selalu memperhatikan kepentingan bersama, tidak mengenal pemerasa atau eksploitasi, ya. Kemanusiaan, ya kegiatan ekonomi itu harus tidak boleh melakukan pungli, ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan pemerintah mengambil jalan pintas, yaitu dengan menggunakan membangun shelter-shelter atau membangun jalan terpanjang di Sumatera, yaitu dari Lampung ke Aceh. Itu jalan terpanjang, ya sekian ribu kilometer, supaya tidak ada pemerasan di jalan-jalan, pungli di jalan-jalan.
sekian meter harus bayar, sekian meter harus ada jalan, dan itu dibuat di era Pak Jokowi ini sedemikian rupa supaya hal semacam itu ke nilai harga dari suatu barang itu bisa sesuai, bisa dinikmati ke seluruh rakyat Indonesia, ya, dengan tidak melonjak harganya di suatu tempat. Ya, kalau prosesnya itu terlalu banyak, maka harga di seperti yang sekarang ini yang terjadi di Papua, harga BBM, ya, harga BBM sama dengan di Pulau Jawa. Hebat, ya. Kamu menjadi pemimpin itu sudah menjadi contoh, dan besok itu harus menjadi komitmen bersama. Enggak boleh itu menjadi dikembalikan ke zaman dulu, ya. Dibuat eksploitasi seenaknya tanpa harus memberikan apa itu namanya, memberikan feedback atau memberikan umpan balik ke warga setempat. Nah, di situ ada apa itu batu bara, ya harusnya warga di situ juga harus menikmati dalam bentuk apa, jalannya bagus, fasilitas kesehatan diperhatikan oleh pemerintah setempat. Nah, itu harus bentuk-bentuknya seperti itu. Yang berikutnya, persatuan mengandung arti bahwa kegiatan perekonomian harus selalu mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Kerakyatan artinya seluruh kegiatan ekonomi harus mengutamakan hajat hidup orang banyak. Ya, itu. Maka kegiatan perekonomian tidak boleh mentang-mentang barangnya terbatas seperti yang terjadi waktu-waktu itu, yaitu menjual apa ya namanya, yang pertama COVID itu, yaitu menjual sembako sampai mahal sekali, padahal harga di produsennya itu harganya sama aja, ya, seperti pada waktu itu apa itu ayam potong itu harganya menjadi selangit, padahal yang jual di produsennya, di peternaknya itu harganya sama aja. Dari peternak 17.000 sampai ke konsumen di pasar itu bisa sampai hampir 100.000 pada waktu itu. Nah, itu suatu tindakan perekonomian yang tidak mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Keadilan mengandung arti bahwa ekonomi harus dikelola secara adil dengan mengutamakan kemakmuran rakyat. Ya, ekonomi juga harus dikelola secara adil. Maka contoh yang jelas serta-merta yaitu Freeport. Ya, pada waktu itu di zaman Orde Baru itu kita hanya mempunyai 1% keuntungan, dan itu uangnya nggak tahu kemana, ya. Setelah era Pak Jokowi itu diambil alih, minta harus setengah lebihnya harus dikuasai oleh negara. Dan selamat plot-plot yang BBM, minyak bumi kita juga Rokan, ya, blok Rokan itu juga mulai dikelola oleh anak bangsa. Kalian, nah ini adalah feedback yang baik bahwa mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebaik-baiknya hal-hal demikian itu bisa kalian nikmati, ya. Tapi jangan putus asa, meskipun coba bayangkan ini kejadian seperti ini tidak di era yang menuju ke balinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pasti bantuan sosial apapun itu akan menjadi sesuatu yang dipermainkan, ya. Sehingga sekarang banyak sekali orang yang mulai banyak sadar, orang yang berlebihan memberikan bantuan ke temannya, ya.
seperti itu. Perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. Ini ada yang bersuara enggak? Jangan-jangan kalian tidur saya bicara seperti ini. Iya, Pak. Nyimak enggak? Tidur, Pak. Ya, nyimak ya. Dengar ya suara saya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iki sapa sing tekon iki ya? Ya, lihat ya, yang belum tahu tugasnya apa nanti lihat di YouTube-nya ya. Baik, untuk perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, inilah yang dimaksud sistem ekonomi kerakyatan kesejahteraan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Nah, itu perwujudan bidang ekonomi secara nyata. Ya. Yang di situ ada anggota, dan itu ditujukan kembali di keuntungannya untuk kesejahteraan anggotanya. Jadi kalau di Pangudi Luhur itu ada yang namanya modelnya itu adalah CU. Ya, CU itu seperti koperasi yang memberikan bantuan. Jadi nanti keuntungannya juga untuk keuntungan bersama, ya, diwujudkan dikembalikan dalam untuk semuanya. Yang berikutnya, mendasarkan sistem ekonomi negara pada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Yaitu perwujudannya, ya, melalui cara antara lain itu ada 3 ya perwujudannya. Kalau kegiatannya ada 5 ya, yang ini ada 3. Menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan persaingan bebas. Maka antara monopoli dan persaingan bebas itu harus ditinggalkan, ya. Enggak boleh kamu menguasai ini itu apa tuh link di WA tuh ya. Terus kita lanjutkan ke slide berikutnya kalau nggak ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya tadi? Ada yang menggelitik untuk bertanya buat kalian? Tidak ada? Ya, berikutnya yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai Pancasila sosial budaya sebagai berikut. Nilai ketuhanan. Sila ketuhanan menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Dalam sila ini tercakup nilai religi, mengatur hubungan negara dan agama manusia dengan Tuhannya, serta nilai-nilai yang menyangkut hak asasi yang paling mendasar. Tuhan adalah satu yang berkuasa penuh atas segala sesuatu kehidupan bangsa Indonesia, selalu mengutamakan toleransi terhadap kehidupan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, ini sudah mulai terasa sekarang, ya. Dulu yang viral bahkan di beberapa di daerah pulau tertentu, khususnya di Sumatera itu banyak terjadi pemaksaan untuk siswa diwajibkan menggunakan identitas tertentu. Bukan tidak boleh, tapi apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya itu untuk bentuk identitas menggunakan atribut-atribut seperti itu sebenarnya tidak menunjukkan, ya, menunjukkan kalau kembali lagi, ya, kalau di SD gurunya kamu belum pernah diajarkan sikap dan perilaku itulah yang menunjukkan kamu itu taat beragama atau tidak, bukan lewat identitas pakaian, ya. Menurut saya seperti itu.
terhadap sila kedua ini, sila kedua ini mengakui prinsip persamaan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, sila ini menjunjung tinggi hak asasi manusia dan warga negara, dijamin hak kebebasannya berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, serta lingkungannya. Jadi kemanusiaan apapun agamanya, tapi kamu kalau tidak bisa menggunakan kemanusiaan, sisi kemanusiaanmu, berarti kamu sama saja tidak menjalankan agamamu. Agamamu apapun ya wis, kamu jelek, kamu buruk, ya. Karena kamu tidak punya jiwa kemanusiaan. Suatu contoh bahwa kalau kalian tidak menolong sesuatu yang kesusahan, kamu pergi ke jalan, ada orang jatuh, ya, dan kamu menanyakan, tidak pernah kamu mempunyai jiwa kemanusiaan yang baik, kamu tidak akan pernah bertanya, Bapak agamanya apa, Ibu agama apa. Nah, kalau kamu tidak seagama dengan kamu, masa arah kamu tinggal? Kan enggak. Itu adalah manusia. Manusia itu ciptaan siapa? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu semua tercipta oleh semuanya tahu bahwa yang esa, yang kuasa itu yang menciptakan, menghembuskan nafas ke dunia. Jadi apapun ciptaannya, yaitu kita harus saling melengkapi, melindungi, ya, menghargai. Nah, itu ajaran yang betul, ya, ajaran yang betul. Kalau tidak ajarannya seperti itu, kamu tinggalkan, ya, enak perlu dalam sandal, ya, tinggal ke seperti itu. Nah, itu enggak baik kalau yang seperti itu. Saya harap kalian mengecamkan, dan saya tahu bahwa dari yang mengikuti ini ada beberapa anak yang tidak sama, ya, dengan religion saya, ya, tapi saya tidak pernah mengedepankan agama saya. Untuk yang saya kedepankan adalah kemanusiaan. Nah, masalah nanti diterima dan itu urusan yang maha kuasa. Begitu ya anak-anak. Berikutnya, yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai persatuan, kehidupan, mewujudkan solidaritas dan cinta terhadap bangsa dan negara dan kebudayaannya. Maka sering kali Pak Jokowi dalam pesta HUT ke-76 Republik Indonesia ini, yaitu dia mengedepankan suku Baduy, ya, berpakaian suku Baduy. Suku Baduy ini agamanya adalah agama alam, yaitu dia mengedepankan dan sangat mencintai lingkungannya, sama seperti di Santo Yusuf. Kenapa di Santo Yusuf kita sangat peduli terhadap lingkungan, contohnya tanaman. Kalau kamu lihat di sekolah, yang pernah datang ke sekolah, maka di depan itu sudah dibuat sedemikian rupa akan menjadikan taman. Mungkin belum jadi karena baru Juni dibuat, ya, maka sedemikian rupa sehingga kalian akan merasa nyaman, merasa enak kalau lingkungannya banyak tanaman. Itu kebudayaan, ya. Kebudayaan juga menari, ya, dalam rangka Pangudi Luhur, ya, ulang tahun Pangudi Luhur, maka beberapa anak diminta untuk memberikan waktu dan kreativitasnya dalam bidang tari, yaitu diingatkan tari bersama-sama dengan koreografer yang ditunjuk oleh sekolah, yaitu mulai menunjukkan eksistensi bahwa Pangudi Luhur itu merupakan sekolah yang sangat peduli menjunjung tinggi kebudayaan bangsa negara kita, ya. Begitu. Sampai di sini yang C, nilai persatuannya. Ada yang mau
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuasaraan perwakilan. Sila keempat ini mengakui bahwa negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi. Salah satu wujud nilai kerakyatan pada sila keempat ini adalah perilaku yang mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Semuanya ada, di sosial budaya juga ada. Mau menetapkan apapun itu yang akan ditampilkan, ya, itu adalah suatu kesepakatan, ya, bersama dan tidak mengesampingkan musyawarah untuk mufakat. Seperti itu. Jadi kalau mau pentas, mau apa, ini mau dibahas apa, kita mau budaya apa, nah itu, wah aku mau budaya ini aja, kemarin bagus kok ini, ya nggak bisa seperti itu, harus bergantian sehingga punya mereka yang lainnya juga terapresiasi atau bisa mengapresiasi budaya-budaya yang ada di Nusantara. Kita kaya akan budaya, kita kaya akan beragam, ya, beragam budaya, tarian, ya, masakan dan seterusnya, itu semuanya Nusantara memang keren, memang top, ya. Itu harus kalian sadari, harus kalian tanamkan dan kalian bawa sampai kalian menjadi dewasa. Dan penangkalnya yaitu adalah jangan berpikir sempit, tapi berpikir di dalam rangkaian Nusantara tercinta ini. Nilai kerakyatan ya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permasalahan dalam mengambil keputusan. Ini sudah sama dengan mufakat tadi sudah. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan sosial menjamin bahwa setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam semua bidang kehidupan. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini meliputi nilai keselarasan, keseimbangan, serta keserasian yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan dari nilai keadilan yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia, salah satu bentuk perwujudan dari nilai keadilan sosial ini adalah melakukan perilaku yang tidak membedakan seseorang baik berdasarkan suku, bangsa, agama, dan keadaan ekonomi dan sebagainya. Jadi jelas tertulis di sini, ekonomi bagaimanapun kita tidak boleh merasa baik, merasa benar, dan yang di bawah yang perekonomiannya tidak baik jangan menjadi orang yang cengeng, memusuhi orang yang berkehidupan yang baik. Jadi berkolaborasi, tertantang, lebih semangat, lebih percaya diri, mengeksploitasi dirinya untuk mengembangkan semua bakat, kemampuan untuk bekerja keras, mencari peluang-peluang sehingga dapat menjadi yang baik. Contohnya dalam siswa apa? Ya contohnya dalam kehidupan siswa, ya mamanya kamu di antara temanmu nilainya baik gitu. Contohnya tadi ada yang nilainya baik, kamu merasa, wah aku kok orang baik kayak sing bisa, ya kamu jangan merasa iri seperti itu, tapi harus kamu, oh ya aku harus semangat belajarku harus tak tambahi lagi, aku belajarnya harus lebih giat lagi gitu. Jadi hal itu jangan merasa kamu harus menjabat perlakuan karena nilaimu jelek, ya karena perilaku kamu tidak menunjukkan etikat baik. Contohnya dalam PJJ, ora tahu melu, ora tahu mendengarkan, tidak mau komunikasi dengan gurunya, ya otomatis itu adalah upah dari hasil jerih payah kamu. Itu nek mana nilainya jelek, ya wis itu nilainya seperti itu, ya. Begitu kira-kira, ya menurut saya seperti itu. Jadi jangan nyalahkan yang lain-lainnya. Guru ini adil, ini aku tidak isak ini, ya kamu sikapmu bagaimana, sesuai enggak dengan apa yang diharapkan dengan pelajaran itu, ya. Saya lanjutkan lagi. Yang keempat,
Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan hukum. Ya, ini berdasarkan perwujudan bidang pertahanan antara Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3, yaitu diwujudkan pasal 27 ayat 3 UUD 45 dan pasal 30 ayat 1. Kedua pasal ini menjelaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan keamanan negara. Itu bela negara lewat apa? Ya mencintai negara ini dengan segala cara, ya, dengan segala cara, bahwa bisa dengan membeli tetanggamu jualan, ya, tetanggamu jualan pecel, padahal kamu punya langganan di sebelah sana, yang jauh, ya nggak perlu langsung jauh-jauh kamu beli ke sana, ya sesekali boleh, mungkin itu favoritmu, makan pecel di sana, tapi tetanggamu jualan, ya cobalah kamu untuk membeli, merasakan tetanggamu, mungkin bisa mensupport supaya enaknya sama yang di sana, sehingga tetanggamu juga mendapat perhatian yang akan diwujudkan dalam, ya mungkin keamanan menjadi lebih baik dan seterusnya. Itu ya, itu yang saya perjuangkan, Pak Wahyudi perjuangkan. Sering kali Pak Wahyudi bilang ke teman-teman, ya, di Bapak Ibu yang ada di sini, bahwa ya, untuk ya apapun itu, sedikit apapun, ya harus kita berusaha untuk yang ada, yang dekat-dekat sini, yang perlu diapresiasi dengan membeli barangnya, dengan mensupport dan seterusnya. Besok kamu ke depan juga gitu ya, kehidupan bermasyarakat juga gitu. Jangan terus sombong punya uang terus enggak mau membeli punya temannya. Nah, aku dodolan iki, wah gunamu larang gini. Ya, itu namanya menjadi sesuatu yang enggak baik. Kalimat-kalimat yang dilontarkan juga harus sopan. Nah, itu pelajaran dari saya, supaya apa? Supaya kalau kanan kiri kita itu kuat, ya, perekonomiannya kuat, kehidupannya kuat, ya, maka kita akan nyaman, tentram, bergaul juga enak, ngobrol juga enak dan seterusnya. Ya. Ini, nah, perwujudannya apa? Toh perwujudannya itu adalah dalam keamanan. Ini contohnya aktif dalam ronda. Mungkin Bapak ada jadwal ronda, mungkin kalau kalian belum cukup umur ya mengingatkan orang tuanya, Pak ronda Pak, ada jadwal, silahkan mengikuti. Ikut menjaga ketertiban keamanan tempat tinggal, ya mungkin ada piket dan seterusnya di saat-saat lebaran, karena ini COVID ya berarti nggak ada ya. Melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mendengar hal-hal yang mencurigakan. Ya, tahu, anak-anak tahu untuk menghubungi nomor darurat di Semarang. Halo, tahu enggak untuk menghubungi nomor darurat di Semarang? Pakainya nomornya berapa? Halo, nomor Tidak tahu, Pak. untuk pengaduan, ya ampun, pengaduan kebakaran. Coba kamu cari di Google, ya, berapa telepon aduan masyarakat untuk rakyat Semarang, berapa itu? Kita cari berapa? Sudah ketemu belum? Masuk ke Google, namanya telepon aduan masyarakat. Ya, Berapa? satu satu dua. Iya, 112. Aku ngecek 112. Nah, itu harus kamu hafal. Nek ada kecelakaan atau apapun, ya kamu ngebele 112. Itu free pulsa, yaitu jalur bebas
supaya kamu tahu apa itu layanan publik yang tidak berbayar. Jadi wah kok kuotaku entek, pulsaku entek piye? Enggak ada masalah. Itu 112 itu sangat. Jadi kalau apa ya? Kalau mamanya ada sesuatu yang enggak benar, kamu telepon aja ke situ ya. Telepon aja ke situ, ada apapun itu. Jadi pegang HP itu nggak mau pegang tok, tapi harus tahu mana saya keadaan darurat. Kalau di luar negeri yang sudah difilmkan itu kan namanya 911. Masih dengar enggak ya? Pernah melihat enggak itu? Iya, sampai kucing pun itu lari, mamanya kamu punya peliharaan lari, dan itu sarana publik, jadi harus dimanfaatkan ya. Ada yang ketabrak, oh ada yang langsung aja 911, 911, 112, 112 jangan lupa ya, 11 bukan 911, 911 ini jalur untuk yang di Amerika. Baik, yang kedua yang keempat, mewaspadai segala hal yang sekiranya mengancam keamanan lingkungan ya, apapun bentuknya. Mamanya contohnya yang terjadi kemarin itu di Banten, ada gerombolan teroris, yaitu kalau peran serta masyarakat harus aktif ya. Ada orang-orang yang aneh-aneh ya dilapor ke masyarakat, bergerombol sejenis apa maksudnya, dia kumpulannya mamanya pakai item-item semua, tidak mau bergaul dengan masyarakat setempat, tidak mau menghormati warga yang ada di situ, kamu yang lebih dulu tinggal di situ tidak mau menghormati, dan dilapor ke ya. Dan itu difasilitasi oleh negara, nggak perlu takut, semua bergerak ke arah sana ya. Terus ikut mendukung kinerja aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum ya jangan dimusuhi, apapun itu tinggal sekarang mainnya di viral aja. Kalau ada aparat penegak hukum tidak benar, kamu punya HP, punya jaringan sosmed seperti IG, dan itu bisa langsung kamu rekam aja di situ ya, bahwa diberi keterangan, jangan dibuat diberi keterangan bahwa ini terjadi seperti ini gitu. Maka pasti akan mendapat ditindaklanjuti hal-hal itu, seperti yang terjadi di kemarin itu. Jadi Satpol PP nyemprot disinfektan pedagang kaki lima yang ada di Jatisari, yaitu peran serta masyarakat itu ya. Itu Satpol PP-nya ya rada edan namanya, jadi dia mungkin tidak tahu bahwa yang menggaji dia itu adalah masyarakat ya. Enggak boleh perilaku seperti itu semena-mena seperti itu, sehingga itu sangat dikecam oleh warga masyarakat Semarang ya. Pernah ya lihat ya itu ya kejadian itu ya, itu malah Pak Wahyudi mengira itu di daerah bawah kita contoh, ternyata di Jatisari. Terus berikutnya yaitu memberikan apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum ya. Semua penegak hukum ya kita berikan, kita gentleman, kalau penegak hukum itu melakukan hal-hal yang baik ya harus kita berikan apresiasi, penghormatan. Selamat Pak Joyo ya, ini setelah menangkap pencuri ya, selamat Pak Joyo ya, seperti itu apresiasi cukup seperti itu, enggak perlu yang berlebihan ya. Begitu untuk yang keempat. Dan yang terakhir adalah perwujudan Pancasila sebagai dasar kehidupan beragama. Sebenarnya ini sudah termaktub dalam ke 1, 2, 3 sampai 4 itu sudah sampai 3 itu sudah ada seperti ini, yaitu mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama ya. Sikap-sikap apa atau toleransi itu ya kalau ada ibadat di sampingmu ada masjid yang lagi beribadat ya kamu jangan keras-keras. Sama juga orang muslim kalau di sampingnya ada orang Kristen, entah itu apapun yang lagi beribadat ya menghormati dengan menciptakan keheningan supaya mereka dapat beribadat dengan
hikmat, dan itu yang namanya toleransi. Ya, tanpa hidup dengan toleransi maka bangsa dan negara itu kalau toleransinya nggak ada ya hancur. Ya. Semuanya pengen menang sendiri, aku yang paling baik, wah nggak pakai lama negara itu hancur. Hancur berarti apa? Kalau negaranya hancur, hancur ya berarti kamu tidak bisa bersekolah dengan tenang, tidak bisa bermain tenang-tenang, ya. Semua ada berbau senjata di sana sini, itu pasti. Apakah semuanya menginginkan seperti itu? Saya kira tidak. Yang B, menumbuhkan sikap saling bekerja sama walau beda agama, kepercayaan, ya. Jadi lagi-lagi agama. Jadi saya membekali kamu di kelas 9 ini, anggaplah sesuatu yang rasis, sesuatu yang mengedepankan mayoritas dan minoritas harus kita lawan, ya, harus kita bongkar. Kalau kita ingin menjadi masyarakat yang maju, contoh, kamu lihat indahnya kerjasama dalam suatu kebudayaan dan agama, yaitu kita meraih piala Olimpiade emas itu ganda putri. Mereka semuanya mengesampingkan agama. Yaitu coba kalau itu dia, wah ini agama bu, wah kira anu, cari pasangan sing podo, podo muslimi, podo NU nih, podo Muhammadiyah. Kapan negarane maju? Ya yang bisa maju ya dilihat apa prestasinya. Mana yang terbaik, mana yang cocok untuk dipasangkan dengan gaya yang saling menutupi, saling melengkapi. Nah, itulah menjadi bangsa yang baik. Itu harus kamu pegang, ya. Nggak ada, jadi dilawan. Jadi kalau kamu bisa melawan besok di luar sana, kalau sudah lulus di tempat baru, ya bilang aja Pak Wahyudi itu yang bilang. Tempatnya di Santo Yusuf Mijen, rumahnya di Tembalang, ya. Kita harus berjuang bersama-sama melawan itu semua, radikalisme itu namanya, ya. Tidak menonjolkan perbedaan agama, kepercayaan dalam lingkup pergaulan, ya. Sama indahnya kalau kita bergaul milih-milih sejenis, surat zaman saiki enggak main, ya. Itu harus kalian tanamkan, ya. Itu harus kalian tanamkan bahwa kita menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa yang saling menghormati, bertoleransi, melawan radikalisme. Terus berikutnya tidak melakukan berbagai kegiatan yang dapat membina persatuan dan kesatuan di atas perbedaan. Itu melakukan perbedaan yang dapat membina persatuan dan kesatuan di atas perbedaan. Ya dalam bentuk apa itu, ya? Belajar kelompok boleh, mengerjakan PR bersama-sama boleh, ya. Mengerjakan tugas boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Kerjasama pada waktu ulangan, ya, ulangan gawe GF barengan, ya itu nggak boleh. Ya namanya tes itu ya harus hasil dari belajar kita, ya, kecakapan belajar kita. Itu harus dibedakan, ya. Kalau tugas sama boleh tugas. Yang penting itu bisa menjadikan bahan buat kalian. Sampai di sini ada 5 itu, ini bab 1 terakhir. Setelah itu besok pertemuan berikutnya kita akan ulangan dalam bentuk GF, ya, pilihan ganda saja yang mudah. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum Pak Wahyudi tutup? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, baik, saya kira cukup untuk sekian. Kalian tugasnya yaitu membuat video, ya, membuat video nanti di-share di folder bersama yang
membuat videonya itu 1 menit saja, 1 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Mau diedit pakai apa? Pakai Canva, pakai TikTok, pakai nganu boleh, ya. Yang jelas itu ada aturannya sudah saya tulis di GCR, menggunakan seragam komplit dan bisa dikonsep dulu, jangan asal ngomong tapi dikonsep dulu sehingga berbicaranya lancar. Jangan nek berbicaranya bariku pedot-pedot boleh, nek. Boleh kalau diedit boleh ya. Dan nanti di-upload di folder bersama yang akan saya berikan di WA group ya, saya berikan ke WA group dan itu akan menjadi nilai keterampilan di bab 1 ya. Itu akan menjadikan nilai keterampilan di bab 1, yaitu tugasnya apa? Menunjukkan sikap peduli dan setia terhadap Pancasila. Bisa kamu wujudkan sikap peduli, hormat Pancasila ya, Pancasila, hormat bendera itu juga merupakan sikap peduli itu ya. Sampai di sini saya kira kalau tidak ada saya akhiri dulu ya, Pak Wahyudi akhiri dulu untuk pertemuannya. Ada jeda ini ya, mungkin baginya sudah mulai loyo ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Maria? Maria. Iya, Pak. Ya. Apa kabar? Baik. Baik. Bisa ya nangkap ya pelajaran hari ini, Maria? Bisa, Pak. Oke. Ya. Tuh, ini dari Papua ke sini dekat dengan cara PJJ seperti ini kan enak. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sekian dari Pak Wahyudi. Dan yang belum melihat ini presentasi saya bisa, yang belum hadir di sini bisa absen. Naomi